Bapak Ibu, brother sisters yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam hangat dari saya Herna dari Pontianak di bumi Katulistiwa. Semoga kita semua selalu sehat, penuh kasih, damai, sukacita dan sejahtera. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi renungan yang saya ambil dari perikop Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Semboyan dari sekolah anak-anak kami pada waktu mereka masih duduk di bangku SD sampai SMU adalah smart, wise, and accountable, yaitu cerdas, bijaksana, dan bertanggung jawab. Dan tentunya kami para orang tua sangat bersyukur karena anak-anak kami diarahkan dengan sangat ketat untuk sungguh-sungguh menghayati betapa pentingnya bagaimana belajar menjadi seorang yang bijaksana sedari usia dini mereka. Sama halnya dengan perumpamaan tentang 10 gadis dari rumah pengantin perempuan untuk menyongsong mempelai laki-laki, menggambarkan bagaimana kita harus bijaksana bersiap-siap setiap saat dalam hal menantikan anak manusia yang akan datang kembali dalam kemuliaan di akhir zaman. 5 gadis bijaksana membawa minyak ekstra untuk pelitanya, sedangkan 5 gadis bodoh tidak membawanya. Ke-10 gadis itu pun mengantuk dan tertidur saat menanti mempelai laki-laki datang karena lama menunggu. Namun, saat tengah malam, seruan tentang kedatangan mempelai laki-laki membuat 5 gadis bodoh baru sadar bahwa minyak di dalam pelita mereka tidak mencukupi dan memintanya kepada 5 gadis bijaksana. Tapi 5 gadis bijaksana tersebut dengan sopan menolak membagi minyaknya dan menasehati ke-5 gadis bodoh itu supaya pergi ke penjual minyak untuk membeli minyak tambahan. Namun, sekembalinya 5 gadis bodoh tersebut, mereka akhirnya tertinggal dan mendapatkan pintu masuk ke dalam ruang perjamuan nikah sudah tertutup. Mereka tersingkir dan tidak mendapat bagian dalam kebahagiaan kekal. 5 gadis bijaksana menunjuk kepada mereka yang tekun melakukan firman Yesus tentang kehendak Bapa, sehingga siap untuk hari Tuhan kapanpun. Sementara 5 gadis bodoh melambangkan mereka yang tidak melakukan firman-Nya lalu berakhir dalam malapetaka. Minyak menunjukkan kemampuan kita untuk berbuat baik, hidup dalam kasih karunia Tuhan dalam perbuatan baik. Maka adalah sangat penting untuk kita siap dalam iman dan kebenaran, dalam kasih dan kebaikan yang bukan hanya bersifat sesaat saja, tapi tetap tekun, setia, dan terus berjaga-jaga hidup sebagai murid yang bijaksana yang melakukan kehendak Bapa. Bukan ibadat yang hanya di bibir, melainkan perbuatan nyata sebagai murid Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita dapat bersukacita masuk ke dalam kerajaan surga. Pada saat kedatangan Tuhan, tidak seorang pun tahu kapan waktunya. Kita tidak mungkin mengandalkan jasa orang lain untuk keselamatan jiwa kita. Itu adalah jalan yang harus ditempuh sendiri-sendiri. Tidak ada rumusan mujarab Tuhan yang dapat menyelamatkan jiwa kita. Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri, dialah mempelai laki-laki tersebut. Di akhir dari perumpamaan ini merupakan gema yang jelas dari pengajaran Yesus yang dicatat di dalam Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 23, yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada hari kedatangan Yesus, mereka akan memanggil namanya dan menunjukkan perbuatan-perbuatan religius mereka. Tetapi karena mereka gagal melakukan kehendak Bapa, mereka tidak mendapat bagian yang terbaik di dalam kerajaan surga. Dan tentu kita sendiri tidak mau berakhir dalam keadaan tragis seperti itu, bukan?
Apakah saya sudah bersikap bijaksana, semaksimal mungkin, bersiap-siap setiap saat dengan setia dan tekun sebagai seorang murid Tuhan sampai pada hari ini? Mari kita refleksikan ke dalam diri kita masing-masing. Amin. Roh Kudus memampukan. Tuhan Yesus memberkati.